Multimedia kita bisa sebut sebagai suatu sarana pembelajaran. Jadi kita dalam kemajuan teknologi pada saat sekarang kita bisa menyampaikan menggunakan multimedia secara efektif dan efisien kepada para peserta didik. Jadi awal mulanya kita bisa tahu multimedia itu kita tahunya dari teater, bukan dari komputer. Ya kita memanfaatkan dengan menggunakan perantara itu, menggunakan yang disebut pertunjukan multimedia. Yang pertama kali diperkenalkan oleh Apple tahun 87, kemudian tahun 89 diumumkan sebagai perangkat lunak audio visual connection. Kita menggunakan multimedia untuk mendapatkan output atau hasil dalam bentuk pada media table dan grafik konvensional, seperti dengan usernya bisa melihat gambar 3 dimensi, foto atau video. Dengan sistem alat multimedia yang tadi disebutkan, kita bisa lebih interaktif dalam pemilihan outputnya, seperti mouse atau touchscreen layar sentuh, untuk bisa menjalankan aplikasi multimedia tersebut. Multimedia bisa dibagi menjadi beraneka ragam, bisa teks, bisa video, audio, grafik, animasi. Teks bisa berupa tulisan saja, video kita bisa melihat orang dalam mempresentasikan suatu hal, kemudian audio hanya kita mendengarkan suara, grafik kita bisa melihat gambar dengan grafik dan resolusi, animasi kita bisa melihat berbagai bentuk gambar animasi. Fungsi pembelajaran dengan multimedia, kita bisa
membuat siswa itu fokus dalam suatu hal, jadi pemikirannya tidak terbagi-bagi. Kemudian bisa membantu dalam memahami materi. Yang dimaksud adalah kita bisa mengajarkan suatu hal sehingga siswa tersebut bisa cepat, lebih mudah memahami hal tersebut menggunakan alat bantu media tersebut. Mengatasi keterbatasan waktu, kita bisa melakukannya secara efisien, menghemat waktu, tidak perlu pada suatu tempat tertentu, jadi kita tidak harus melakukannya secara face to face, bisa menggunakan alat multimedia seperti YouTube ini. Membangkitkan motivasi belajar supaya kita lebih ingin tahu, lebih banyak belajar dengan menggunakan perantara multimedia tersebut. Tutorial ini kita bisa menyampaikan multimedia penyampaian materi secara teks, grafik, dan juga video. Drill juga kita melatih siswa atau para pengguna user sehingga lebih ahli dalam mempelajari keterampilan untuk penguasaan konsep tertentu. Simulasi kita melakukan penyampaian yang lebih dinamis dan bisa diaplikasikan dalam dunia nyata. Eksperimen ini ya kita seperti sebelumnya simulasi, tapi ditujukan untuk sebagai percobaan. Ya, permainan kita seperti bisa kuis, teka-teki mungkin, supaya siswa atau para usernya ini bisa menyerap materinya secara lebih interaktif, inovatif, ya mereka lebih tertarik dalam mempelajari materi tersebut. Ya, kita mengoperasikan suatu hal yang biasa kita kenal dan mudah, jadi tidak kompleks atau kita bisa menggunakannya secara mudah dan dimana saja. Media pembelajarannya ya kita harus ada interaktif antara penyampai materi dan user penerima sehingga terjalin komunikasi yang interaktif dan komunikatif. Sistem pembelajaran mandiri berarti kita bisa melakukannya di mana saja, bisa di rumah, di tempat saudara, di rumah keluarga. Siswa dapat mengontrol pembelajaran secukupnya. Kita karena menyukai pembelajaran yang disukai sehingga kita lebih bisa mengkontrol apa yang kita sukai, jadi bisa memilah-milah.
kelima, kita bisa membuat siswa lebih aktif dan dalam partisipasi dengan cara respon berupa jawaban yang diberikan kepada para penyampai materi. Ya, kita kompon ini ya teks ya hanya berupa tulisan. Dan ya gambar juga kita bisa menyampaikannya dalam berupa teks, gambar. Komponen video berarti ada teks dan juga gambar. Kemudian ada audio, suara. Kita bisa mendapatkan tidak hanya visual gambar, kita juga ada visual suara. Animasi adalah gambar yang bergerak sehingga kita bisa tertarik dalam penyampaian materinya. Kita bisa menyerap semua materinya secara interaktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.